Survei Litbang Kompas, elektabilitas Prabowo unggul di kalangan pemilih laki-laki. Pola dari elektabilitas Prabowo ini kita lihat dia naik turun, cenderung lebih fluktuatif. Bulan Juni 2022 25%, kemudian turun ke 17% dan seterusnya kembali naik. Sehingga kita bisa sampaikan di sini bahwa pada hari ini memang kedua kandidat ini sama kuat, tetapi yang satu memang lebih fluktuatif, yang satu lebih stabil. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi tokoh dengan elektoral tertinggi di kalangan pemilih laki-laki mencapai 30,1%. Hal itu berdasarkan survei Litbang Kompas dengan margin of error 2,83%. Menyusul Prabowo, ada bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo yang sempat berada di puncak pada survei bulan Januari 2023. Hasil survei Litbang Kompas pada 29 April sampai 10 Mei 2023 menunjukkan elektabilitas Prabowo di kalangan pemilih laki-laki berada di angka 30,1%, unggul dibandingkan Ganjar yang mendapatkan 24,8%. Jika pada survei Januari 2023 hanya tercatat 21,2% pemilih laki-laki yang memilih Prabowo, di survei Mei 2023 angkanya menjadi 30,1%. Artinya, ada kenaikan hampir 10% terhadap elektoral Montan dan Jen Kopassus ini. Tulis Litbang Kompas dikutip dari Harian Kompas edisi Kamis 25 April 2023. Ketika elektabilitas Prabowo di kalangan pemilih laki-laki melonjak, keterpilihan Ganjar di kelompok ini justru turun dari 29,4% pada Januari 2023 menjadi 24,8% pada Mei 2023. Tidak heran jika kemudian ada lonjakan dukungan yang cukup signifikan dari kelompok responden laki-laki ini terhadap sosok Prabowo. Tulis Litbang Kompas. Litbang Kompas RFC DEW survei Litbang Kompas elektabilitas bakal calon presiden berdasarkan jenis kelamin. Sementara itu, elektabilitas bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan di kalangan pemilih laki-laki berada di bawah Prabowo dan Ganjar, yakni sebesar 12,1%. Adapun nama-nama yang disurvei elektabilitasnya berada di bawah 5%, yakni Ridwan Kamil 4,7%, Sandiaga Uno 1,5%, dan Agus Harimurti Yudhoyono 0,3%. Sementara itu, 5,3% responden memilih tokoh lainnya. Kemudian 20,8% responden menjawab tidak tahu. Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka pada 29 April sampai 10 Mei. Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka pada 29 April sampai 10 Mei 2023. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error lebih kurang 2,83%.